Hai semuanya, selamat datang kembali di channelnya Adit MKM. Yeay! Beberapa hari yang lalu, trailer terbaru dari film terbaru Christopher Nolan rilis. Buat banyak pecinta film, Christopher Nolan tuh udah kayak dewa lah. Udah keren banget. Christopher Nolan tuh bikin film. Kalau bikin sate bekecot, Christopher 02. Ha! Sambil nunggu Tenet rilis, mari kita flashback sebentar, mari kita ngobrol-ngobrol tentang 5 film terbaik yang pernah dibikin Christopher Nolan menurut aku. Jadi kalian bisa nonton film rekomendasi dari aku. Tentu saja video ini akan penuh dengan spoiler, kalau penuh dengan bunga itu kebunku. Oke, siap, mantap. Urutan kelima ada Dunkirk. Dunkirk adalah film perang yang rilis tahun 2017. Film ini adalah jawaban dari Christopher Nolan yang selama ini dicap sebagai sutradara yang bikin film terlalu banyak ngomong. Nah, di film Dunkirk, dialognya nggak banyak, tapi film ini keren banget dan mampu menyajikan kita sebuah cerita tentang perang dari sudut pandang yang berbeda. Biasanya film perang itu mengalahkan sesuatu, tapi Dunkirk bercerita tentang tentara Inggris yang kalah tersudut di pantai Dunkirk dan harus pulang ke Inggris. Cerita tentang kekalahan ini digambarkan oleh Christopher Nolan sehoror mungkin, sedepresif mungkin, bahkan Harry Styles yang jarang main film bisa main bagus di film ini. Buat kalian yang suka Christopher Nolan dan ngefans sama One Direction, harus nonton film ini. Urutan keempat ada Inception. Inception adalah bagian dari pop culture kita. Film ini terkenal dengan konsep mimpi di dalam mimpi, di dalam mimpi, di dalam mimpi. Bercerita tentang seseorang yang harus memasukkan sebuah ide ke kepala seseorang lewat mimpi. Nah, selain ceritanya yang keren, film ini juga bertabur bintang. Ada Leonardo DiCaprio, ada Tom Hardy, ada Marion Cotillard, dan masih banyak lagi. Dijamin kalian nggak akan rugi nonton film ini karena ini seru banget. Di nomor 3 ada Interstellar. Nah, kalau Inception kita menjelajah mimpi, Interstellar kita menjelajah luar angkasa. Ceritanya tentang orang yang harus pergi ke luar angkasa untuk mencari tempat tinggal baru untuk manusia. Film yang berdurasi selama 2 jam lebih ini mungkin akan membosankan buat beberapa orang. Apalagi buat orang yang nggak bisa ngikutin teori sainsnya. Tapi, film ini keren banget karena nggak cuman ngajarin kalian banyak hal, tapi juga bikin kalian seneng, terkesima, dan nangis. Buat kalian yang pengen banget emosinya diaduk-aduk, kalian harus coba nonton Interstellar. Nontonnya sambil bawa snack, tisu, dan buku catatan. Siapa tahu soal fisikanya keluar di ujian. Di urutan kedua ada Memento. Nah, Memento ini diangkat dari cerpen karangan Jonathan Nolan, saudaranya Christopher Nolan. Ceritanya tentang seorang pria yang ingin mencari pembunuh dari istrinya, tapi dia memiliki kelainan di kepalanya, jadi memorinya itu nggak bekerja dengan baik sehingga dia hanya bisa mengandalkan tato dan foto untuk mengingat-ingat apa yang terjadi pada hidupnya. Uniknya dari film ini adalah alur ceritanya yang maju mundur gak karuan, sehingga di akhir film kamu harus menyusun sendiri apa yang terjadi pada si tokoh utama. Buat kalian yang tertantang buat nonton film yang mikir banget, kalian harus nyobain Memento. Nah, sebelum kita ngomongin film di urutan pertama, aku mau ngobrol tentang 2 hal. 1, The Prestige. The Prestige adalah salah satu film bikinan Christopher Nolan yang nggak kalah keren. Dan, kalau kalian nonton The Prestige, maka kalian akan sadari bahwa itu adalah cara Christopher Nolan bikin film. Kisah tentang orang yang berusaha menciptakan trik sulap terhebat adalah cerminan dari Christopher Nolan yang berusaha membuat film terbaik setiap kali dia bikin film. Dedikasi Christopher Nolan tercermin di The Prestige. Jadi, sebelum kalian nonton kelima film tadi, pastikan kalian udah nonton The Prestige. Hal kedua adalah peran Jonathan Nolan dalam film-film Christopher Nolan. Jonathan Nolan, seperti yang tadi aku bilang, adalah penulis yang keren. Beberapa karya Christopher Nolan adalah hasil kerjasama antara Jonathan Nolan dan Christopher Nolan.
Kalau kalian penasaran sama karya Jonathan Nolan yang lain, kalian bisa nonton serial Westworld di HBO. Cerita Westworld punya feel yang sama dengan film-film Christopher Nolan. Jadi kalau kalian fans Christopher Nolan, pastikan kalian juga nonton Westworld. Nah, urutan pertama, film paling keren bikinan Christopher Nolan adalah The Dark Knight. The Dark Knight bercerita tentang Batman yang harus melawan musuh terbesarnya yaitu The Joker. Nah, The Dark Knight ini adalah bagian dari trilogi The Dark Knight, yaitu Batman Begins, The Dark Knight, dan The Dark Knight Rises. Ketiganya bikinan Christopher Nolan. Nah, kenapa ini jadi film paling bagus? Karena sampai hari ini belum ada film superhero yang bisa menyaingi The Dark Knight. Walaupun Marvel udah bikin begitu banyak film, ketika kita ngomongin film superhero, The Dark Knight nggak pernah luput dari pembahasan. Yang bikin keren lagi adalah, di masa itu, genre superhero itu sangat diremehkan. Tetapi, dengan munculnya The Dark Knight, genre superhero jadi diperhitungkan banget di Hollywood, bahkan dapat Oscar lewat Heath Ledger. Tentu saja yang bagus di film ini nggak cuma aktingnya Heath Ledger, dari mulai cerita, desain produksi, kostum, soundtrack, semuanya keren. Dan pastikan kalau kalian nonton The Dark Knight, nonton juga trilogi lengkapnya. Gitu aja dari aku, itu adalah film-film Christopher Nolan yang aku suka. Gimana kalau kalian? Kasih tahu di komen ya. Gitu aja. Dadah. Bye-bye. Yo.